Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enong Kurniawati dari Universitas Muhammadiyah Palembang dari jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika dengan NIM 3320210007 ingin menyampaikan materi tentang indahnya keberagaman dan pentingnya toleransi di Indonesia. Dengan sejuta keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bidang satu hal itu. Oleh karena itu kita harus menjaga agar tetap utuh dan harmonis. Namun belakangan ini Indonesia kerap mengalami toleransi. Perbedaan yang ada padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dengan menganut paham toleransi, jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita renyah. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada negerinya, sudah sepantasnya kita bersatu dalam membangun Indonesia agar bisa tegak berdiri dengan keberagaman yang ada dalam mengurangi terjadinya konflik atau perpecahan karena disebabkan oleh adanya informasi yang tidak jelas adanya. Maka kita harus pintar dalam menyaring informasi yang masuk. Bentuk keberagaman Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagaman. Ada beberapa prinsip keberagaman di Indonesia, yaitu 1. Keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bangsa, perilaku atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 3.000 kelompok suku. Lebih tepatnya, 1.340 suku bangsa. Ada beberapa nama suku dan asal daerahnya. 1. Suku Kubu Sumatera Jambi, 2 suku Sakai Sumatera, 3 suku Gayo Sumatera, 4 suku Aceh Sumatera, dan juga masih banyak lagi. Agama merupakan keyakinan kepada Tuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang bebas untuk memeluk agama, menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Tidak perlu takut dalam menjalankannya, karena agama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah: pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat bernegara. Ras pada dasarnya adalah pembagian suatu kelompok-kelompok manusia berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, yang sering kita gunakan untuk membedakan suatu ras tersebut biasanya dilihat dari warna kulit, rambut, hidung, mancung atau pesek, dan juga lain sebagainya.
Ras juga bisa kita lihat dari budaya yang mereka punya, karena setiap kelompok pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip, yaitu ciri fisik, dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu ras nelayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi. Ras Melanosoid Mendanmi berada di wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti Tionghoa, Jepang, dan juga Korea. Terakhir ada ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal ataupun horizontal. Untuk vertikal, terdapat hierarki lapisan atas dan juga lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan juga sebagainya. Kalau secara horizontal, biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun, hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongan yang paling benar sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya seperti agama, idealisme, adat istiadat, dan juga sebagainya. Pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan akan terpecah belah akibat perbedaan yang ada di perpecahan di suatu masyarakat yang bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian di banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan sifat toleran dan juga tegang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di suatu masyarakat agar suatu sifat toleran bisa terjaga. Sifat toleran haruslah ditanamkan sejak usia dini supaya bisa menerima suatu perbedaan yang ada di suatu masyarakat tersebut. Contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya dan tidak membedakan tetangga, dan bisa menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap dan perilaku toleran terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci utama untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses terpecah belahnya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ras, budaya, dan sebagainya. Toleransi membuat hidup kita rukun, aman, tentram, dan damai. Walaupun di setiap lingkungan pasti ada sebuah perbedaan dalam hal pendapat, agama, ide, suku, prinsip, ras, ataupun budaya, sehingga dengan adanya rukun hidup maka memberikan manfaat kepada masyarakat untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu antar sesama. Di samping itu, mewujudkan masyarakat cinta damai tentunya harus memegang prinsip toleransi, menerima sebuah perbedaan, saling menghargai dan tolong-menolong, apalagi di situasi seperti ini. Contoh nyata tentang budaya toleransi adalah pada masa mempertahankan kemerdekaan
semua pasukan yang berasal dari elemen perjuangan, laskar ataupun masyarakat, mereka saling bahu-membahu dalam mempertahankan Indonesia kemerdekaannya. Dalam perjuangan diplomasi, Presiden pertama Indonesia Soekarno selalu berunding dengan berbagai tokoh dalam kabinet pemerintahannya, yang tentu berasal dari banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contoh dalam kehidupan sekolah adalah setiap siswa diberikan kesempatan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing saat mulai dan mengakhiri pembelajaran. Orang-orang yang bertoleran menunjukkan kekuatan karena mereka dapat menghadapi suatu opini ataupun perspektif yang berbeda. Toleransi adalah cara hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama. Di Indonesia, toleransi adalah sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. Yang mempunyai manfaatnya adalah membangun masyarakat yang agar terhindar dari kebencian dan juga perpecahan. Toleransi juga dimaknai dengan kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Pasti di dalam benak manusia berpikiran seperti ini. Mengapa sih perlu memahami toleransi? Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan berbagai isinya yang beragam, termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, bangsa, agama, ras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa. Perbedaan itu merupakan rahmat, kekuatan, dan juga karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati keanekaragaman akan mewujudkan suatu sikap toleran. Salah satu wujud dari toleransi adalah melakukan kerjasama dengan orang lain. Tanpa sikap dan perilaku yang bertoleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Dalam Islam, toleran yang dilarang adalah toleransi dalam masalah akidah. Artinya, kita dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain. Dalam masalah muamalah maliyah, umat Islam dapat berhubungan dengan non-muslim selama objek transaksi dan akadnya dibolehkan dalam Islam. Dalam Islam sendiri sangat jelas diajarkan bahwa Islam adalah agama yang sangat bertoleran. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sejarah membuktikan betapa Islam menjunjung tinggi perbedaan. Sikap toleran berarti tidak ada pemaksaan kehendak pribadi atas orang lain. Toleransi dianjurkan dalam segala bidang kehidupan, terutama sekali dalam bidang kehidupan beragama. Sedangkan toleransi dalam keberagaman sosial adalah sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai suatu perbedaan sosial yang ada di daerahnya. Toleransi sebaiknya didukung oleh latar belakang wawasan dan pengetahuan yang luas. Bersikap terbuka, dialog, bebas berpikir, dan beragama. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai indahnya keberagaman dan pentingnya toleransi di Indonesia. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.